Teman-teman, 1,5 tahun yang lalu saya membeli dua buah printer ya, tipe Epson L31110. Saya membeli sebanyak 2 unit ya, dengan harga waktu itu saya membeli di angka 3,5 juta lah ya, seperti itu. Satu unitnya 1,6, lalu kemudian satu unitnya juga 1,6. Jadi kalau misalkan kita rata-ratakan, anggap saja harganya 2 unit itu 3,5 juta seperti itu ya. Dan di video ini kita akan coba sama-sama hitung ya berapa keuntungan yang saya dapatkan dari uang 3,5 juta yang saya keluarkan 1,5 tahun yang lalu untuk memberi dua buah printer ini. Kita coba hitung sama-sama teman-teman. Nah, jadi di depan saya sudah ada 2 lembar ya hasil nozzle check daripada dua buah printer yang saya beli 1,5 tahun yang lalu ya. Oke, kita langsung saja coba analisa ya teman-teman. Jadi printer yang pertama ini pertama kali digunakan oleh yang punya sebelum saya itu dia di tanggal 5 ya bulan 11 2020. Lalu kemudian printer yang kedua ini pertama kali digunakannya hampir sama ya, hampir barengan. Ini di tanggal 9 bulan 11 2020 ya. 2020. Wah, rupanya hampir sama ya. Saya juga baru nyadar banget nih. Tapi ini saya pastikan ya bahwa printer dua buah ini saya belinya second ya. Dan kalau nggak salah saya belinya pun di temen Facebook saya ya. Dan mudah-mudahan dia menonton lalu kemudian juga bisa komen ya untuk mengkonfirmasi bahwa real saya membeli barang second dari dia ya, bukan barang baru. Nah, kenapa saya menekankan demikian? Karena kita biar dapet ya nanti nominal fix-nya tentang berapa keuntungan yang saya dapatkan seperti itu. Jadi saya membeli dua buah printer ini di harga 3,5 juta teman-teman ya. Harganya 3,5 juta seperti ini. Sedangkan per hari ini terakhir saya gunakan printer saya yang pertama ini sudah mencetak di angka 17.640 lembar ya. Sedangkan printer saya yang kedua ini sudah mencetak di angka 18.088 lembar. Artinya kalau misalkan coba kita jumlahkan, printer pertama 17.640, printer 2 di angka 18.088. Maka kita akan dapat total jumlah sebanyak 35.728 lembar ya. Nah, jadi selama 1,5 tahun ya, 1,5 tahun lebih ya. Kalau misalkan dikatakan 2 tahun kurang juga seperti itu. Tapi kita coba bulatkan 1,5 tahun saja ya. Dalam jangka 1,5 tahun, saya sudah mencetak sebanyak 35.728 lembar, teman-teman. Itu total keseluruhan ya. Kita potong saja counter yang dihasilkan oleh pemilik sebelum saya ya. Di sini ada angkanya 2000, lalu kemudian di sini ada 1.800 saja ya. Kita coba bulatkan. Kita potong, kita turunkan dulu angkanya 35.728 dikurangi 2000, lalu dikurangi lagi 1.800 ya. Maka kita akan dapat fixnya. Nah, setelah dikurangkan kita dapat angka fixnya di angka 31.928. Kalau dibulatkan ini 32.000 lembar ya. Nah, berarti selama 1,5 tahun atau 2 tahun kurang ini saya sudah mencetak sebanyak 32.000 lembar, teman-teman ya. Nah, hitungannya seperti apa? Kita anggap saja dari 32.000 lembar ini kita kalikan harga yang paling rendah ya untuk harga sebuah percetakan gitu. Kita anggap saja untuk fotokopi gitu ya. Kalau fotokopi kan 1.000 dapat 3 lembar nih. Kita coba bulatkan saja 1.000 dapat 2 lembar misal. Berarti 500 ya. Kali 500 maka kita akan dapat 16 juta, teman-teman. Nah, jadi selama 1,5 tahun saya sudah menghasilkan ataupun sudah mencetak sebanyak 32.000 lembar. Dikalikan 500 harga terendah ya untuk sebuah percetakan, kita anggap saja ini fotokopi dokumen seperti itu. Ini kita sudah
sampai di angka 16 juta, teman-teman. Belum lagi kalau misalkan kita mencetak di media-media kreatif seperti stiker, lalu kemudian juga ada label, lalu kemudian undangan, ulang tahun ataupun pernikahan seperti itu. Maka ini bukan dikalikan lagi 500, teman-teman, tapi bisa jadi 1000, 2000, 3000 ya. Kita anggap saja di 2000 misal. Kalau misalkan dianggap 2000, ini berarti dikalikan 4 kali lipatnya, teman-teman ya. 16 juta dikali 4. Teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa keuntungan yang saya dapatkan dari modal 3,5 juta itu. Kalau kita sudah bisa mencetak di media-media kreatif seperti itu, ini angkanya bukan 500 lagi, teman-teman. Nanti sudah sampai di 1000, 2000 sampai 3000 seperti itu. Dan bisa kebayang ya, teman-teman sendiri kalau kalau dihitung ini kalau dirubah 1000 atau 2000, ini hasilnya akan berubah sangat drastis sekali. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Saya akan coba ulang dari awal karena memang ini saya agak repot ya karena memang nggak pakai tripod juga, ini pakai tangan. Jadi pengambilan gambarnya lumayan tebal sekali. Saya akan coba ulang ya, teman-teman. Jadi 1,5 tahun yang lalu saya membeli dua buah printer dengan harga 3.500.000, teman-teman ya. Printer yang pertama sampai detik ini itu sudah mencetak sebanyak 17.000 lembar ya. Lalu kemudian printer kedua sudah mencetak sebanyak 18.000 lembar. Totalnya ada 35.000 sekian lembar ya dari dua printer itu. Lalu kita kurangi ya, karena memang saya membelinya second ataupun bekas, kita kurangi dari konter awal pertama pas waktu saya beli. Ini dapat totalnya seperti ini, 32.000 lembar ya kalau kita bulatkan. Nah, 32.000 lembar itu kita kalikan harga terendah dari sebuah percetakan, anggap saja kopi dokumen seperti itu, harganya 500 perak saja. Lalu kita akan mendapat jumlah keuntungan yang kita dapatkan ya. Dari pas waktu pertama saya membeli printer ini, itu ada di angka 16 juta, teman-teman. Itu tentunya belum dipotong biaya tinta ya, dan untuk biaya tinta dan lain-lain seperti itu. Mungkin luas ya, untuk tinta sama bahan bahan kertas seperti itu. Paling nanti ada pemotongan ya dari 16 juta ini untuk belanja tinta dan bahan. Kalau untuk maintenance saya kira untuk printer printer sekecil ini gampang sekali ya untuk perawatannya. Tidak perlu pakai jasa teknisi dan lain-lain ya, cukup bongkar dikit-dikit doang nanti dia jalan sendiri bagus lagi seperti itu. Dan ini saya kalikan per lembarnya itu di harga 500, teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangkan sendiri kalau misalkan teman-teman sudah bisa mencetak di media kreatif seperti cetak foto, lalu kemudian cetak undangan ataupun label, stiker dan lain-lain. Ini bukan 500 lagi, teman-teman, tapi ini udah ribuan nanti. Minimal 1000, 2000, 3000. Nanti teman-teman akan mendapatkan jumlah yang fantastis di sini. Oke, seperti itu.